Shalom, selamat pagi. Tuhan kita sungguh luar biasa. Dialah kita yang mengerti, dialah kita yang peduli. Dan bila hati kita terasa berat, tidak ada seorang pun yang mengerti hati kita, saudara ya, mengerti beban hidup kita. Ada satu jawabannya, kita mau tanya pada Yesus, apa yang harus kita berbuat. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di anaknya. Haleluya Yesus, di anaknya ku bawa hidupku, terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di mujizat terjadi. Haleluya, mujizat terjadi saat datang di altar. Pemulihan pasti terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Yesus, mujizatmu pasti terjadi ya Tuhan, saat kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Pemulihan pasti terjadi Yesus, kesembuhan pasti terjadi. Haleluya, haleluya. Apapun permasalahan kami hadapi Tuhan saat ini, Engkau selalu ada buat kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Saat kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, Kau selalu berikan jalan keluar yang terbaik buat hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Siap memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus mari kita yang siap memuji Tuhan semua katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Alkitab sungguh luar biasa saudara. Haleluya, haleluya. Seperti mentari yang bersinar. Haleluya. Demikian tinggi kasih Bapa buat hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam
bersinar. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memanjatkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memanjatkan sinarnya cinta-Mu. Sebentar kita sama-sama kembali berdiri saudara. Sudah tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, kasih-Mu Yesus, haleluya. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memanjatkan sinarnya cinta-Mu. Saya mengundang Bapak Pendeta Ferli waktu dan tempat, saya persilakan. Samudra tenggelam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Bapa karena Kau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami percaya Engkau tetap Tuhan yang mengasihi kami. Itulah sebabnya hari ini kami berkumpul menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan, Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang baik. Dan sebentar juga kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami dalam setiap keterbatasan kami. Roh Kudus membantu kami menyederhanakan setiap bahasa firman-Mu. Dan Roh Kudus juga menolong kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami buka hati kami dan dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Sekali lagi Matius pasal 15, kita baca ayat 22 mulai sampai dengan ayat 28. Cukup banyak pembacaan kita, saya harap Anda memperhatikan dalam Alkitab. Sekali lagi Injil Matius pasal 15 ayat 22 sampai 28. Firman Tuhan berkata begini.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Jadi perempuan ini perempuan Kanaan atau bukan umat Tuhan, ya. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, apa katanya? Tolonglah aku. Jadi perhatikan baik-baik, orang ini pertama kali datang, ya, minta belas kasihan Tuhan, lalu dia berteriak juga, tolonglah aku. Ayat 26, perhatikan. Tetapi Yesus menjawab, perhatikan kata Yesus ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi siapa? Anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Ayat 27, perhatikan. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun, perhatikan ini. Yang pertama dia membenarkan bahwa roti untuk anak-anak dan tidak pantas untuk dilemparkan untuk anjing. Lalu dia berkata, namun anjing itu apa saudara? Makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, baca sama-sama. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kalau saudara baca firman Tuhan dengan teliti, maka khususnya dalam kitab Injil, sebenarnya ada 2 kali Yesus memuji orang yang punya iman yang besar. Yang pertama adalah perempuan ini yang punya anak kerasukan setan, ya. Tapi yang kedua saya mau tunjukin dulu. Dalam Lukas pasal yang ke-7, ini cerita tentang perwira Kapernaum. Kalau dikatakan perwira Kapernaum berarti dia bukan orang Israel, dia orang Roma, ya. Perwira, tentara, ya. Jadi yang pertama orang Kanaan, orang Tirus Sidon, dia juga bukan orang Israel, bukan umat Tuhan. Yang kedua yaitu perwira Kapernaum ini. Ya, kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-9 dikatakan begini. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia, Lukas 7 ayat 9, dia apa saudara? Ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini, apa? Tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ayat 10, dan setelah orang-orang yang disuruhnya itu kembali di rumah, didapatinya hambanya telah sehat kembali. Nah kalau saudara perhatikan baik-baik, 2 kali Yesus memuji orang bahwa imannya besar. Dan dua-duanya sama-sama bukan orang Israel. Yang satu orang Roma, yang satu orang Kanaan. Saya beberapa kali baca ayat ini, bahkan saya sudah beberapa kali khotbah tentang ayat ini. Tapi yang saya menemukan satu kebenaran yang berbeda adalah begini. Kenapa 2 orang ini disebut punya iman yang besar? Dan sebenarnya apa yang mereka harapkan ketika mereka punya iman yang besar? Nah kalau saudara perhatikan baik-baik, orang ini mendekati Yesus dengan sebuah kebutuhan. Kalau perempuan tadi punya kebutuhan karena anaknya sakit, makanya dia mendekati Yesus. Bahkan rela dikatakan sebagai anjing. Yang satu adalah orang kafir juga, ada orang Roma. Mereka datang mendekati Yesus, tepatnya menyuruh orang supaya mendekati Yesus dengan sebuah kebutuhan. Nah, saya perhatikan begini, ya. Mereka ini semua datang menggunakan imannya untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
Kalau saudara perhatikan baik-baik ya, saya mau luruskan dulu. Lihat, mereka ini bukan anak Tuhan. Mereka gunakan imannya untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik, berapa banyak orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya Yesus, juga melakukan yang sama. Mereka hanya menggunakan imannya untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka butuhkan. Apakah salah itu, Pak? Tidak salah. Ya. Tapi masalahnya begini, saya mau beritahu kepada saudara. Ketika perempuan itu datang mendekati Yesus, Yesus berkata begini, tidak layak memberi roti kepada anjing karena roti disediakan untuk anak-anak. Lalu perempuan itu berkata, benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi dengan kata lain begini, ya, perempuan ini sama sekali nggak mau peduli tentang sebenarnya satu kebenaran yang Yesus sedang katakan kepada dia. Bahwa sebenarnya kalau dia mau, dia bisa berubah dari anjing menjadi anak. Tapi kalau sudah perhatikan, perempuan ini sama sekali tidak tertarik untuk mengubah statusnya dari anjing menjadi anak. Karena apa? Dalam pikirannya itu cuma satu begini, saya nggak perlu jadi anak. Yang penting satu gini, saya punya iman, saya dapatkan apa yang saya mau. Saya nggak peduli tentang status saya, mau jadi anak kek, mau jadi anjing kek, nggak apa-apa. Yang penting apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan, hari ini saya dapat dan saya pakai iman saya untuk saya mendapatkan apa yang saya mau. Saya mau beritahu, sayang sekali ini orang kafir saudara ya, bukan anak Tuhan. Tapi saya banyak melihat begini, orang Kristen ngakunya anak Tuhan juga nggak peduli. Dia nggak peduli apakah saya anjing atau anak, yang penting satu, apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan, apa yang saya minta, apa yang saya doakan, yang penting iman saya harus mendapatkannya. Padahal saya mau beritahu kepada saudara, ya. Dengarkan baik ini, perempuan ini sebenarnya punya kesempatan untuk menjadi anak. Kalau dia mengerti sebenarnya imannya itu bukan hanya untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Kenapa? Karena kalau saudara baca dalam Alkitab, lihat dulu sama-sama. Sebenarnya fungsi dari iman Kristen adalah begini. Kalau saudara baca dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 26. Lihat. Galatia 3 ayat 26. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu semua adalah apa saudara? Anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus. Nah lihat ayat berikutnya. Dalam pasal yang keempat, lihat ayat keempat. Pasal 4 ayat yang keempat, lihat gini. Galatia juga. Lihat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Perhatikan ini ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya apa saudara? Kita diterima menjadi anak. Jadi perhatikan, Yesus datang ke dunia ini menebus kita sebenarnya supaya status kita berubah. Bukan hanya Yesus datang supaya apa yang engkau butuhkan engkau dapatkan. Bukan. Tapi sebenarnya Yesus datang untuk mengubah status kita. Makanya tadi dikatakan juga dalam pasal yang ketiga, bahwa oleh iman kita ini menjadi anak-anak Allah. Saya bisa dengar kata amin. Nah, saya mau tunjukkan kebenarannya begini, secara sederhana aja begini ya. Saudara tahu gak bahwa imanmu itu sebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan apa yang kau mau. Tapi imanmu itu adalah engkau harus yakini bahwa sebenarnya imanmu itu telah mengubah
statusmu. Kalau saudara baca dalam Alkitab, orang-orang yang teriak di jalan, Yesus kasihanilah ke aku, termasuk perempuan ini yang sujud menyembah syukur, tolonglah aku ngemis-ngemis sama Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik, bahkan beberapa orang dalam Alkitab juga teriak-teriak begitu. Sebenarnya kenapa? Karena dia nggak sadar satu hal, bahwa sebenarnya dia bisa gunakan imannya untuk percaya bahwa dia adalah anak Allah. Kalau engkau gunakan imanmu untuk percaya bahwa engkau adalah anak Bapa, maka sebenarnya engkau nggak perlu teriak-teriak, engkau nggak perlu nyembah-nyembah dalam pengertian sujud-sujud ngemis-ngemis kepada Bapa. Saya punya anak 2 orang, sebagaimana Anda tahu, ya. Mereka kalau lapar, saudara, mereka nggak pernah ngemis-ngemis sama maminya dan berkata, Mami, tolonglah aku, hambamu yang dina-hina ini. Aku lapar, sudilah kiranya Mami berbelas kasihan memberi kami makan hari ini. Saya nggak pernah lihat anak saya ngomong kayak gitu. Saudara tahu yang anak saya ngomong begini, Mi, masa apa Mami? Cuma nanya itu, lapar aku, enak nggak masakannya? Coba, nggak melok ngasih duit untuk masak, nanya, enak nggak? Betul nggak? Enak nggak? Kadang udah dimasakin, nggak cocok aku Mi, aku tak goreng ayam Mi, nggak enak ini, aku nggak suka. Maminya ganti menu. Dan besok lagi dia berkata, Mi, besok jangan lagi ini ya, jangan masak ini lagi. Aku nggak doyan ini Mi, kalau bisa aku masakin ini aja Mi, coba. Ya, coba saudara perhatikan, dia nggak pernah ngemis-ngemis. Saudara tahu kenapa? Karena dia sadar, dia anak. Dia nggak pernah masuk kamar saya lalu mengetuk kamar saya dan berkata, permisi papiku yang ada di dalam kamar, dikuduskanlah nama papi, datanglah kerajaan papi. Nggak pernah. Saya tidak berkata bahwa kita tidak setuju doa Bapak kami, tidak. Tapi yang saya mau katakan begini, ya, namanya anak tinggal ketok, Pi, langsung gue buka betul nggak? Diketok, Pi, dia nanya, bolehkah aku masuk papiku yang di dalam kamar? Enggak, langsung masuk. Bahkan kalau saya jalan-jalan dengan dia kemana, dia main tunjuk aja, ini bagus loh Pi, beli Pi, bagus ini Pi. Dia nggak pernah mikir papinya ada duit atau enggak. Dia cuma nunjuk, ini, aku mau ini Pi. Bahkan kadang-kadang di Instagram saya dikirimi gambar-gambar tertentu. Dia berkata, Pi, beliin aku ini dong. Coba kalau anak tetangga ngirimi aku WA kayak gitu. Saudara tahu kenapa dia kayak gitu? Cuma satu, saudara tahu, anak saya punya kesadaran bahwa dia tinggal di rumah papa mamanya. Ya. Dia cukup percaya ini papinya, ini maminya. Dan dia punya kesadaran bahwa dia tinggal di rumah orang tuanya. Semuanya beres. Ada anak-anak itu kalau di luar rajin banget. Waktu dia kos mungkin rajin banget, tinggal di rumah orang lain rajin banget. Bangun pagi-pagi ngepel, nyuci, bantu cuci piring. Tapi kalau di rumah sendiri kadang-kadang ada orang-orang itu, ada anak-anak jadi malas, betul nggak? Bangunnya siang, betul nggak? Kalau nggak dibangunin ya nggak bangun-bangun, betul nggak? Disuruh taruh aja, jangankan dibilang suruh nyuci baju. Ini kalau kau habis pakai baju, taruh di tempat pakaian kotor, itu aja bajunya berantakan di mana-mana. Tapi heran kalau di rumah orang lain bisa rapi. Dia tinggal di rumah tantenya bisa rapi, bisa baik, bisa bagus, bisa rajin. Tapi begitu di rumah orang tuanya disuruh, malas aku, masa. Sebenarnya saya tidak berkata bahwa itu kebiasaan yang baik, tapi yang saya mau berkata begini. Saudara tahu kenapa? Cuma satu alasannya. Dia sadar, dia tahu, dia percaya
dia di rumah papinya. Ya. Ada ayat Alkitab berkata begini, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Ya, di rumah anak-anak saya tidak kerja, tetap boleh makan. Saudara tahu kenapa? Karena saya bapaknya. Makanya begini, saudara, ya. Yang sering kali kita lupa hari ini, saudara tahu ya, khususnya di masa pandemi ini. Kita selalu menggunakan iman kita untuk Tuhan melindungi kita, untuk Tuhan membuat sesuatu. Saya tahu tidak salah. Tapi saya mau beritahu, kalau saudara seandainya tahu bahwa engkau anak Bapa, bahwa Bapamu itu di sorga sudah mengubah statusmu jadi anak, engkau tahu imanmu itu percaya akan karya penebusan Yesus yang bukan hanya membuat kita mati masuk sorga, tapi Tuhan juga, dengarkan ini, Tuhan juga tahu apa yang kau butuhkan karena Dia Bapa kita. Saya heran dengan perempuan ini, saya kagum dengan imannya, bagaimana dia getol, sujud menyembah kepada Tuhan ketika Tuhan berkata, tidak layak memberi roti kepada anjing. Cuma satu kekurangannya, dia nggak pernah nanya sama Tuhan, Tuhan gimana caranya supaya aku yang anjing ini bisa berubah jadi anak. Dia nggak pernah tanya. Dan dia nggak mau tahu. Dan dia ngerti betul bahwa ini hanya sebuah perumpamaan tentang anjing dan anak. Dia tahu betul, ya. Dia tahu betul bahwa yang Yesus katakan anjing itu bukanlah Yesus hina dia sebagai anjing, bukan. Dia sadar betul bahwa dia orang Kanaan. Dia sadar betul dia bukan umat Tuhan. Jadi ketika dia dengar Yesus bilang anjing, dia tahu bahwa ini bukan Yesus ngatain dia anjing, bukan. Tapi ini adalah ungkapan bahwa Yesus berkata, kamu bukan dari umat Tuhan. Kamu bukan anak Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Meskipun demikian, dia tidak pernah kepengen. Bahkan dia nggak pernah nanya sesuatu yang paling esensial dengan imannya. Yaitu dia berkata, kalau memang roti untuk anjing, kalau gitu hari ini ajari aku supaya aku yang anjing ini bisa jadi anak. Tapi dia nggak pernah pikirin. Ya. Kalau seandainya dia mengerti itu, seperti halnya kita hari ini, ya, seperti halnya kita hari ini, maka saya percaya kehidupan kita akan berkata, everything's gonna be okay. Kenapa? Karena Tuhanku itu adalah Bapakku. Makanya kalau saudara baca Alkitab juga, ya, dalam Injil Matius pasal 6, ya, di ayat yang ke-30, sebentar. Ayat yang ke-31, lihat. 31 dan 32, firman Tuhan berkata begini. Matius pasal 6 ayat 31-32. Firman Tuhan berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Perhatikan kalimat selanjutnya itu. Semuanya itu dicari oleh apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Baca kalimat selanjutnya. Akan tetapi, apa saudara? Tuhan tidak berkata, Yesus tidak berkata akan tetapi, Tuhan yang di sorga tahu. Tidak. Tapi dia langsung memakai kata akan tetapi, apa? Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Apapun yang kau butuhkan, itu Bapa sudah tahu. Bisa bilang amin? Nah, gunakan imanmu hari ini, memastikan dirimu dalam engkau adalah anak. Nah, masalahnya begini, iman kita
kita hanya pakai untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Tanpa kita sadar bahwa sebenarnya imanmu itu harus lebih berfungsi lagi ketika engkau sadar engkau adalah anak Bapa. Kalau engkau tahu engkau anak Bapa, Alkitab berkata tadi gini, jangan khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Karena Bapamu di sorga tahu. Saya ulangi nih. Bapamu di sorga tahu apa yang engkau butuhkan. Saya nggak tahu apa yang kau butuhkan hari ini. Tapi satu hal yang saya tahu begini. Bapakku di sorga tahu apa yang aku butuhkan. Saya bisa dengar kata amin. Bapakku di sorga tahu apa yang aku butuhkan. Bapakku di sorga tahu kalau aku lagi butuh duit. Bapakku di sorga tahu kalau kesehatanku lagi terganggu. Bapakku di sorga tahu bahwa pekerjaanku hari ini sedang goncang. Bapakku di sorga tahu apapun persoalanku yang aku alami. Bapakku di sorga tahu semua masalah-masalahku. Bapakku di sorga tahu semua apa yang aku butuhkan. Bapakku di sorga tahu. Nah mungkin Anda berkata, Pak, saya udah ngerti ayat-ayat ini. Saya udah tahu semua apa yang Bapak omongin. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, semua apa yang kita tahu kadang-kadang kita tidak menjalaninya, kita tidak menghidupinya. Karena kadang-kadang kita lupa status kita ini anak. Bisa bilang amin. Anda itu anak. Makanya kalau saudara baca Alkitab, lihat, saya mau tunjukin ada satu contoh yang tidak asing lagi. Lihat Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Ini cerita tentang anak bungsu dan anak sulung. Atau lebih bagus kita baca di dalam ayat yang ke-19. Ini kata anak sulung ketika dia pulang dari perantauannya yang sudah susah hidupnya. Lihat begini. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan bapa. Saudara tahu, dengarkan baik ya. Kenapa kesusahan ini, ya, kesusahan si anak alami ini, justru, dengarkan ya, membuat dia menghilangkan statusnya. Kan aneh, betul nggak? Dia rasa bersalah, dia rasa tertuduh, dan itu menghilangkan statusnya. Saudara tahu, saya mau beritahu ya, jebakan iblis yang paling berbahaya dalam hidup kita salah satunya adalah begini. Membuat kita tidak lagi yakin bahwa kita adalah anak. Bapa tidak pernah membuang kita, Bapa tidak pernah menolak kita. Tapi kita sendiri yang menjauh lalu berkata, jangan lagi anggap aku anak. Lalu lihat ayat 20, lihat. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Ya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Perhatikan ayat 22, jawab bapaknya. Pancene memang iya kok, kau tidak pantas jadi anakku. Apa begitu jawab bapaknya? Tidak, tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 24. Sebab apa saudara? Anakku yang telah mati menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria.
Kalau saudara tahu alasan kenapa anak ini mendapatkan apa yang tidak pantas dia dapatkan, kenapa anak ini mendapatkan perlakuan yang istimewa, dia sudah melakukan banyak kesalahan, dia pulang ke rumah bapaknya, bahkan dia sendiri menolak dirinya, dia feeling guilty, merasa bersalah dan berkata, aku gak layak disebut anak bapak. Tapi perhatikan perlakuan bapaknya. Bapaknya nggak berubah, bahkan bapaknya nggak pernah ngomong, Ancen memang iya kau nggak pantas disebut anak. Tidak, tapi bapaknya langsung nyuruh ambil baju yang terbaik, sembelih lembu tambun, ya kita pesta, kita bersuka cita. Dan perhatikan ini, kata bapaknya, sebab anakku yang hilang telah kembali. Oh haleluya. Dia tidak pernah bilang begini, sebab pegawaiku yang pintar ini yang dulu bantu aku telah kembali. Tidak. Tapi dia bilang anak. Saudara tahu kenapa ada perumpamaan ini dalam Alkitab? Sebenarnya Tuhan pengen ngajari kita begini. Tuhan pengen ingatin kita begini. Ya, dengarkan nih. Statusmu itu anak. Selama engkau percaya Yesus Tuhan Juru Selamatmu, penebus dosamu, maka statusmu itu adalah anak. Saya bisa dengar kata amin. Makanya begini ya. Orang ini dapat perlakuan, dia nggak perlu ngemis-ngemis, nggak perlu. Dia nggak perlu merengek-rengek minta belas kasihan bapaknya, nggak perlu. Tapi Alkitab berkata semuanya Bapa berikan. Pertanyaannya hari ini, sampai hari ini Bapa di sorga menganggap engkau anak. Bisa bilang amin. Sampai detik ini di sorga, Bapa kita di sorga tetap menganggap engkau anak. Pertanyaan saya, apakah engkau masih menganggap dirimu anak? Kalau engkau menganggap dirimu anak, makanya hari ini engkau akan berkata begini, Tuhan, apapun yang aku butuhkan, aku perlukan. Bapakku di sorga sudah tahu, dan Bapakku di sorga sudah menyediakan apa yang aku perlukan. Saya bisa dengar kata amin. Bahkan kalau saudara baca selanjutnya, lihat ya, di dalam ayat berikutnya dikatakan begini. Ketika anak sulung masuk, dia marah. Dia marah karena kok adiknya disembelin lembu tambun sedangkan dia anak kambing aja tidak. Nah, lihat ayat 30. Atau kita baca langsung di ayat 29 dulu aja. Tetapi ia menjawab ayahnya, ini jawab ayah anak sulungnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan aku belum pernah melanggar perintah Bapa. Perhatikan kalimat ini, bertahun-tahun melayani Bapa dan belum pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Lihat ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku. Perhatikan kata anakku. Dia mulai dengan kalimat apa? Anakku. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dengar ya, bapaknya nggak bilang, anakku kamu memang ini anak yang baik, anak yang bantu orang tua. Dia nggak pernah ngomong gitu. Bapaknya nggak ngomong, anakku kamu ini anak yang taat. Dia nggak ngomong gitu. Tapi bapaknya cuma ngomong, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku. Tidak peduli kau mau ikut melayani atau engkau jadi anak yang baik. Tapi Bapak tidak menekankan itu. Kenapa Bapak tidak menekankan itu? Karena sebenarnya Bapaknya mau ngomong begini. Pelayananmu tidak pernah membuat engkau jadi anak. Katakan amin. Pelayananmu tidak membuat engkau jadi anak. Tapi statusmu. Ya,
Statusmu itu yang membuat Tuhan berkata begini, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya tidak ada dampaknya dalam pengertian begini, membuat hati Papa lebih sayang sama kita, tidak. Tapi sebenarnya seolah-olah Bapak mau ingatkan anak ini begini, ya. Apa yang kau lakukan itu bagus. Cuma satu yang kau lupa. Kau melayani bagus, kau taat itu bagus. Cuma satu yang kau lupa. Karena terlalu lama kamu bareng-bareng sama pegawai. Jadi engkau lupa bahwa engkau anak. Engkau mau ngambil anak kambing pun monggo, kamu anak. Jadi makanya begini, ya. Saya melayani Tuhan. Saya full time melayani Tuhan. Ya. Ketika saya melayani Tuhan, kadang-kadang saya berdoa begini sama Tuhan. Tanpa sadar, Tuhan, aku udah melayani ini loh. Aku udah begini. Aku udah gini. Masa gini aja Tuhan tidak sediakan. Saudara tahu ayat ini menemplah saya dan berkata begini. Yang membuat engkau disediakan apa yang engkau butuhkan, bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena engkau anakku. Dan dengarkan, harga untuk kita menjadi anak itu bukan kita yang bayar. Tapi harga untuk kita jadi anak, Bapa kirim Yesus untuk mati bagi kita, itu harganya. Makanya Bapak bilang begini kepada anaknya, anakku, anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punya, engkau punya. Dan saya mau beritahu hari-hari ini sebenarnya yang perlu kita bangkitkan adalah iman bahwa kita adalah anak. Bisa bilang amin? Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, bangkitkan selalu kesadaranmu. Aku adalah anak Bapa. Aku diberkati bukan karena apa yang aku lakukan, tapi karena statusku adalah anak. Makanya banyak orang kecewa dengan Tuhan ketika mereka melayani, mereka sungguh-sungguh, lalu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Karena mereka mencoba mendekati Bapa di sorga dengan apa yang mereka lakukan. Tapi Tuhan bilang begini, anakku, anakku, apa yang aku punya engkau punya. Saya mau baca di ayat yang terakhir. Mari buka Alkitab saudara dan saya minta pemain musik standby. Baca sama-sama Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 mulai. Lihat. Firman Tuhan berkata begini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya apa saudara? Pintu dibukakan. Ini ayat-ayat yang seringkali kita kupas tentang doa. Tentang bagaimana doa kita dijawab. Minta, cari, ketuk. Tapi beberapa orang berkata begini, aku udah minta tapi gak dikasih. Aku udah cari tapi gak dapat. Aku udah bolak-balik ngetok tapi pintu gak dibukakan. Kenapa? Karena kita mengeluarkan ayat ini dari konteksnya. Karena kalau saudara baca ayat ini ketika Tuhan bicara tentang doa, ini konteksnya. Lihat ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular, ayat 10, jika ia meminta ikan. Jadi konteks ayat ini yang mengetok, yang mencari, yang meminta, Tuhan gambarkan sebagai apa saudara? Anak. Makanya kita tidak dapat apa yang kita minta, kita tidak dapat apa yang kita cari. Kenapa? Karena kita mendekatinya keluar dari konteksnya. Karena konteks ini Bapak bilang, bagi anak yang minta, bagi anak yang mencari, bagi anak yang mengetok. Makanya ayat yang ke-11 dia berkata lagi menekankan begini. Lihat ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Baca sama-sama. Jadi konteks mintanya ini bukan sembarangan orang minta. Tapi konteks ayat ini adalah anak yang minta. Karena itu hari ini saya pengen ajak Anda betul-betul menyadari, bukan hanya tahu tapi menyadari dan menghidupi dan membangun kesadaran setiap saat ketika engkau berdoa. Aku berdoa, aku minta kepada Bapa. Ya. Aku berdoa, aku minta kepada Bapa. Aku mencari kepada Bapa, aku mengetok kepada Bapa. Karena itu yang jadi konteks ayat ini. Berapa banyak yang hari ini tahu bahwa engkau Bapa? Kau adalah anak Bapa. Amin. Kalau engkau anak Bapa, saya mau ajak kita berdoa hari ini. Bangkit berdiri bersama. Kita meminta, bukan lagi meminta seperti wanita Kanaan ini mengemis. Bukan. Tapi kita hari ini meminta kepada Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata. Ku rasakan, angkat tanganmu. Kaulah Bapakku yang baik, oh penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Lagi katakan, oh Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata. Kami bersyukur Tuhan, selalu kepadamu. Lagi katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang amin, amin. Kasih-Mu padaku, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur mari sekali lagi dengan segenap hati. Bapa yang baik, Kau sangat padaku semakin nyata. Ku rasakan, oh Kaulah Bapakku yang baik.
Tuhan berkata, mintalah, maka engkau akan mendapatkan, carilah, maka engkau akan menerima. Dan ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Ini bicara tentang anak minta kepada bapaknya. Hari ini saya mau ajak beberapa saat kita berdoa, bukan seperti yang biasa kita lakukan. Tapi hari ini engkau minta kepada Bapakmu. Karena Tuhan berkata, kamu Bapak yang jahat aja tahu memberi yang baik, apalagi Bapakmu yang di sorga tahu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Saya nggak tahu apa yang kau butuhkan, saya nggak tahu apa yang sedang kau hadapi hari ini. Tapi mari berdoa seperti anak berdoa, bukan seperti hamba berdoa, bukan seperti karyawan berdoa, tapi seperti anak berdoa. Ambil waktu beberapa saat ini berdoa. Haleluya, haleluya. Oh, ya. Berdoa. Setiap orang berkata, Bapak, aku datang, ku minta. Karena Engkau berkata, tidak ada seorang Bapa yang memberikan roti, memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Aku percaya Engkau memberi yang terbaik untuk hidupku. Haleluya. Oh. Sembah. Sambil kita menyembah, Anda berdoa. Berdoa dengan cara yang berbeda. Kami bukan anjing, tapi kami adalah anak Bapa. Kami tidak makan remah-remah yang jatuh dari meja, tapi kami makan roti sehidangan dengan Bapa. Sebab kami anak oleh karena karya penebusan Yesus. Haleluya. Ya, terus sembah Tuhan. Terima kasih. Saya mengundang Saudara Michael, Bapak Michael untuk berdoa untuk firman Tuhan. Mengundang Bapak Michael. Haleluya Yesus, haleluya. Benar Tuhan apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini. Engkaulah Bapa kami yang baik. Bahkan dalam doa kami sekalipun yang Engkau sudah ajarkan kepada kami, Engkau selalu berkata, Bapa kami yang ada di surga. Haleluya Yesus, haleluya. Biar pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu boleh sekali lagi mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak ketebusan dari Engkau yang sudah Engkau bayar dengan harga yang sangat mahal. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menghampiri takhta suci-Mu dan kami boleh memohonkan kepadamu Tuhan. Bagikan seorang anak meminta kepada bapaknya sendiri dengan penuh percaya dan dengan penuh iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kau mau pakai Tuhan hamba-Mu lebih hari lebih heran dalam mengungkapkan segala apa yang menjadi isi hati-Mu kepada sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kau mau berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Jadikan kehidupannya semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang sudah ditanamkan kepada jemaat-Mu di tempat ini boleh kami simpan dalam hati kami Tuhan. Dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami sekali lagi boleh berbuah-buah di hadapan-Mu. Menjadi kehidupan yang menyenangkan Engkau Tuhan. Dan menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi sekeliling kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan doa kami. Haleluya.
Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Di minggu yang terakhir di bulan Februari. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan curahkan sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama beribadah. Tuhan berkati acara ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati worship, pemusik, pembicara, teristimewa kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan yang hadir bersama-sama beribadah. Ajari kami terus Tuhan, seiras dengan kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Supaya paradigma kami, keimanan kami, yang selama ini ada di dalam kehidupan kami, bahwa kami, status kami adalah seorang anak Tuhan, bukan seorang pengikut, bukan follower Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kami adalah anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan, meteraikan terus di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam perjalanan kehidupan kami supaya menjadi cermin kemuliaan-Mu, bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Yusuf. Tuhan tambahkan terus kekuatan, kesehatan, terus keimanan, untuk dapat terus tegar, untuk dapat terus berjalan, untuk terus dapat membimbing kami semua sidang jemaat GPT Logos, beserta seluruh keluarganya, biarlah menjadi cermin kemuliaan. Kami juga berdoa untuk seluruh staf penggembalaan di dalam tempat ini, semua yang terlibat di dalam pelayanan di dalam tempat ini. Biarlah roh tanggung jawab itu terus ada di dalam kehidupan kami bersama-sama, untuk terus memperluas kerajaan surga di muka bumi ini, senyampang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami agar senantiasa aman, tentram, dan damai. Agar terus negara kami dalam keadaan kondusif. Meskipun di luar sana mulai berkecamuk perang. Pimpin dan bimbing negara Indonesia Tuhan. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Untuk kami dapat terus beribadah bersama-sama untuk memuliakan, mengagungkan kebesaran. Bentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan, kami mohon para malaikat-Mu Tuhan berjalan bersama-sama kami di sepanjang perjalanan kami menuju rumah kami masing-masing atau ke setiap tujuan kami berikutnya. Biarlah kasih dan anugerah-Mu menyertai, memimpin dan membimbing kami. Berkati acara ibadah sepekan ke depan di dalam tempat ini Tuhan, supaya hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk setiap permohonan, untuk setiap doa, untuk setiap apapun yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Marilah kita ubah paradigma pemikiran kita bahwa kita adalah seorang anak. Kita bukan peminta-minta, tapi kita adalah anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan surga. Letakkan tangan kiri kita di dada tanda sebuah kepasrahan, tanda sebuah keyakinan, tanda kita berserah dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bahwa sesungguhnya yang terbaik yang telah Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkah daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.